Jangan biarkan hati kita bercabang. Kita datang ke tempat ini untuk menyembah Dia, bukan untuk formalitas. Karena kegiatan yang kita lakukan hari demi hari, Senin sampai Sabtu, apakah kita sudah melakukan kehendak-Nya? Apakah kita sudah menjadi anak muda yang sesuai dengan kehendak-Nya? Apakah kita melakukan segala sesuatu hanya formalitas? Apakah kita melakukan hanya karena kita beragama Kristen? Apakah kita datang beribadah hanya karena disuruh orang tua? Apakah karena kita datang ke tempat ini karena memang bukan kehendak kita? Tanyakan itu kepada dirimu, Bapak Ibu, adik-adik dimanapun kau berada. Pada saat ini kau datang ke tempat ini, apakah kau membutuhkan Yesus? Apakah Yesus menjadi bagian hidupmu? Apakah kau memerlukan Yesus di masa mudamu? Karena firman Tuhan katakan, berikanlah masa mudamu kepadaku, maka aku akan menjamin masa depanmu. Itu perkataan Yesus. Mari adik-adik kita fokus menyembah Dia. Jangan biarkan pikiran kita bercabang kemana-mana. Badan kita ada di tempat ini, tapi hati dan pikiran kita ada kemana-mana. Firman Tuhan katakan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidupmu. Dia perlukan hidupmu, adik-adik. Dia perlukan hati dan pikiranmu tertuju kepadanya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan bukan formalitas. Dia mati untuk kita. Dia mati untuk engkau. Dia tidak peduli masa lalumu. Dia tidak peduli apa yang kau buat yang di lalu-lalu. Tapi Dia peduli sekarang. Di mana hatimu berada pada saat ini. Di mana pikiranmu ada pada saat ini. Dia butuhkan itu. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Kami mau menjadi penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau adalah roh. Engkau adalah roh. Kami mau menjadikan hidup kami bait Allah yang sesungguhnya. Kami mau menjadi pemuda-pemuda yang berbeda. Kami mau menjadi anak muda yang bersemangat, yang bersuka cita. Adik-adik boleh tepuk tangannya, angkat tanganmu sembah Dia. Kita pada makan belum? Ayo dong tepuk tangannya semangat. Sekarang untuk Tuhan kita harus bergoyang karena Dia adalah Raja di atas segala. Masa muda kita dijamin oleh Dia. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa menjamin masa muda kita. Tidak ada bisa satupun pribadi yang rela mati untuk kita. Cuma Yesus.
Yesus. Sebagai buktinya bahwa kita menjadi remaja-remaja dalam Tuhan, kita bergoyang untuk kemuliaan-Nya. Kita katakan, Tuhan, masa mudaku hanya untuk Engkau, seperti Yosua katakan. Aku hanya untuk Engkau, Tuhan. Apapun keadaan keluargaku, bagaimanapun aku berasal, aku tetap, Tuhan, akan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena kita datang beribadah itu adik-adik bukan untuk formalitas, bukan karena orang tua, yuk ke gereja, kalian pergi ke gereja. No, bukan itu. Kita ke gereja, kita menyembah Tuhan. Walaupun di sini cuma ada 2 orang, 3 orang, kita harus tetap semangat. Saya jadi WL aja tidak pernah saya tidak semangat walaupun di situ cuma duduk 1 orang. Karena buat saya bukan karena banyaknya orang, tapi bagaimana kita membangun relationship dengan Tuhan. Amin. Amin. Ini dengar amin aja kurang makan nih. Amin. Oke, kita menyembah dari dalam roh dan kebenaran. Oke, kita sembah Dia ya. Kita bersorak-sorak, luangkan tenaga dan jiwa mulamu. Ayo kita goyang di tempat demi kemuliaan Tuhan. Bersyukurlah kepada bawalah pujian baginya, karena Dia Raja yang berkuasa. Tuhanlah kekuatan kita, dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup, percaya seluruh semesta sujud menyembah dan lompat. Mujizat telah terjadi untuk kasih anugerah-Mu, kekal berilah mulia, tercurah kekuatan-Mu, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian. Suaranya mana? Karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku, lompat ya. Siap-siap lompat. Lompat yang tinggi. Go. Mana lompatnya? Mujizat telah terjadi untuk kasih anugerah-Mu, kekal berilah mulia, tercurah kekuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, kekal sejahtera Rajaku. Kaulah Raja kami, Kaulah penolong kami. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, silahkan duduk adik-adik. Nanti habis dari sini kita ada rehat, kita makan pizza dulu ya, saya beliin ya. Jadi supaya nanti sesi kedua kalian semangat ya. Jadi ada yang lompat-lompat gitu loh. Karena untuk memuliakan Tuhan itu kita harus berikan hidup kita, bukan cuma sekedar hanya di mulut saja, tapi kita berikan semuanya yang ada pada kita, sehingga kita memuliakan Tuhan itu dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Amin. Amin. Oke, kita siapkan hati kita terlebih dahulu, kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Bapa, Engkau mengirimkan 4 jiwa anak muda di tempat ini. Tuhan Yesus, apapun Tuhan pergumulan mereka pada saat mereka masih muda ini Tuhan,
Apapun mereka datang ke sini dengan segala pergumulan atau apapun itu Tuhan, Engkau yang tahu. Tuhan, pada saat mereka memberikan hidup mereka untuk Engkau, pada saat mereka memberikan hati mereka untuk Engkau, maka Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai mereka dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, untuk mengikut Engkau itu memerlukan respon. Biarlah Tuhan, para pemuda-pemudi ini Tuhan merespon panggilan-Mu dengan cepat, dengan jiwa muda, gelora muda, dengan gairah muda yang ada pada mereka. Sehingga Tuhan, mereka merespon panggilan-Mu Tuhan, dan mempergunakan masa muda mereka hanya untuk Engkau. Tuhan Yesus, kami mau menyembah Kau lagi lebih dalam lagi. Kami mau bersemangat Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai atas nama-Mu. Sehingga nama-Mu yang kami tinggikan, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Anak muda ini kayak itu kegiatan bapak-bapak ya, berdiri kenapa? Ini kayak kebaktian bapak-bapak bener. Tadi saya kebaktian umum gak kayak ini kayak kebaktian bapak-bapak sama ibu-ibu. Kalau kalian anak muda berdiri aja udah, gak usah disuruh berdiri, gak usah. Karena anak muda itu responsif ya. Saya kebiasaan sama kebaktian anak muda. Jadi saya gak pernah nyuruh untuk berdiri, saya gak pernah untuk duduk. Pokoknya bagaimana kalian merasakan urapan Roh Kudus dalam diri kalian, tuntaskan di tempat ini. Kalau kalian ada mengalami kesuntukan di rumah, larikan ke tempat ini. Apa? Karena pelarian yang positif itu adalah lari ke Tuhan, bukan lari ke hal-hal dunia. Amin. Amin, Bapak Ibu. Saya panggil Bapak Ibu aja dulu lah. Saya belum menemukan jiwa mudanya soalnya. Saya panggil Bapak Ibu dulu deh. Nanti saya ganti kalau udah kenal jiwa mudanya. Oke, kita mau menyembah Tuhan. Kami mau menyembah Kau lebih dalam lagi Tuhan. Memberikan hati dan hidup kami hanya untuk-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak tergoyah. Kami adalah lebih dari pemenang.
Pokoknya kalau ada satu orang yang menunjukkan gairah mudanya, saya langsung stop panggil Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi, kita mau menyembah ya. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran, adik-adik. Saya nggak tahu kalian datang ke sini ada masalah apa enggak ya. Saya nggak tahu hubungan kalian dengan orang tua baik apa tidak. Saya tidak tahu kalian itu di luaran itu mengalami suatu kekosongan apa tidak sebagai anak muda. Karena saya juga dulu anak muda. Saya dahulu bandel. Apa kata orang tua saya lakukan pemberontakan hanya untuk menunjukkan jati diri saya. Pada saat saya mengeraskan hati saya tidak menemukan apa-apa. Pada saat saya mengeraskan hati saya dan melawan apa kata orang tua saya menjadi pemberontak. Saya menjadi bandel. Saya menjadi ugal-ugalan. Saya menjadi anak gaul yang gak jelas. Saya banyak membuang waktu saya dengan teman-teman. Karena saya merasa lebih nyaman teman-teman saya dibanding orang-orang di rumah. Karena orang-orang di rumah tidak mengerti akan jiwa muda saya. Yang hanya mengerti adalah teman-teman saya yang mengalami permasalahan dan persoalan yang sama dengan saya. Tahukah adik-adik, kau sudah membuang waktu. Pada saat kau mengeraskan hatimu, pada saat kau memilih untuk ikut dunia, maka kau semakin jalan jauh dari rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan tidak akan terjadi dalam hidupmu, walaupun kau tiap hari pergi ke gereja, walaupun 2000 kali kau berdoa. Karena Tuhan butuh hidupmu, Tuhan butuh hatimu, Tuhan butuh kau memberikannya dengan hati yang rela. Pada saat hari ini apabila kau memutuskan, Tuhan ampuni aku, apabila hidupku serupa dengan dunia, apabila aku menjadi remaja yang sama dengan dunia, apabila aku suka nonton pornografi, apabila aku suka merokok, apabila aku suka nongkrong malam, aku membuang waktuku untuk hal-hal dunia. Aku tidak punya waktu merenungkan firman-Mu. Dengan alasan aku sibuk, dengan alasan aku tidak tertarik dengan firman, dengan alasan aku marah. Kenapa kondisiku seperti ini? Kenapa aku lahir dari keluarga seperti ini? Karena kenapa hidupku tidak seperti teman-temanku? Kenapa aku harus mengorbankan hidupku untuk Tuhan? Adik-adik, kau tahu, Yesus sudah terlebih dahulu berkorban. Dia mati di kayu salib agar saya dan engkau memperoleh keselamatan. Apabila engkau merindukan keluargamu dipulihkan, apabila engkau merindukan masa depanmu ada jaminan. Mungkin kau melihat secara ekonomi orang tuamu tidak mampu, tapi kau menyerahkan hidupmu ke dalam Tuhan, maka engkau percaya bahwa jaminan masa depanmu ada di dalam Tuhan. Karena segala sesuatu yang indah akan Tuhan sediakan bagi orang yang percaya, bagi orang yang rela mengorbankan hidupnya, bagi orang yang menyangkal diri dan mau memikul salib, bagi orang yang mau merelakan hidupnya hanya untuk Yesus. Pertanyaannya, apakah kau rela adik-adik menjadi remaja yang berbeda dengan dunia, menjadi remaja yang berbeda dengan teman-temanmu, menjadi remaja yang mungkin dijauhi hanya karena kita tidak serupa dengan mereka? Beranikah kita mengambil keputusan itu? Jawabannya ada di tanganmu, adik-adik. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kalau kami boleh berjumpa pada siang hari ini dengan anak-anak muda, generasi penerus yang akan menggenapi firman-Mu. Meskipun usia muda, tetapi ketika firman ditabur di tanah yang baik, maka akan berbuah. Kepada anak-anak muda yang hadir di tempat ini, kiranya Roh Kudus memberikan pengertian, memberikan tuntunan pengajaran, agar setiap firman Tuhan yang kami pelajari, yang kami dengarkan, dapat kami terima dengan benar, sehingga setiap kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus. Mari anak-anak muda yang siap untuk menerima kebenaran firman, katakan amin. Amin. Silakan duduk. Yuk, adik-adik, anak-anak, tim di sini aja juga. Oke. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Udah dibilang apa sama ibu-ibu. Shalom. Mana ekspresinya? Kan anak-anak muda. Masa kalah sama saya? Kamu di situ. Saya udah 40 ke atas loh. Ya kan? Masih semangat. Ya, coba. Shalom, bagaimana kabarnya? Shalom. Kabarnya? Luar biasa. Ya. Gimana? Kita sekarang mau belajar firman mengenai apa? New normal dulu kan? Kalau lihat dari jadwalnya, new normal dulu. Lihat dari buku malahnya saya dapat. New normal dulu. Oke. Let's go. Ya, ini new normal dalam kekristenan. Ya, ini di request dari kepala dan tim ya untuk materinya mengenai new normal. Sebetulnya ini kita harus benar-benar mengerti ya, new normal di tengah situasi pandemi ini ya, virus corona tahu dong ya, makanya sekolahan daring ya. Itu anak-anak saya tuh. Nah, mana tuh? Itu anak saya, ya kan? SMA kelas 2. Ini anak saya juga, SMA kelas 3. Nah, itu keponakan, tapi sudah ya anak saya juga, karena bapaknya sudah meninggal. Itu 18 tahun usianya. Harusnya udah lulus, tapi karena telat, jadi masih kelas 3 SMA. Ya, jadi saya disupport yang saya bawa kemari itu tim anak muda. Ini 17 tahun. Ya. Itu 15 tahun. Enggak, itu 21 tahun. Ya kan? Ya, jadi anak-anakmu jadi nggak melihat usia loh di sini loh, adik-adik. Kan kita sama-sama manusia toh. Usia cuman berbicara angka. Kamu belasan tahun, saya puluhan tahun. Cuman bicara sama-sama bisa berpikir nggak? Iya. Sama-sama punya hati ya? Iya. Maka ketika kita belajar firman, antara kalian dan saya sama. Jadi nggak bisa, itu kan udah usia tua, nggak berlaku. Nggak percaya. Yesus umur 12 tahun, coba Lukas 2 ayat 42. Sudah ada di bait Allah. Yesus Kristus. Ya. Lukas 2 ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun loh. Saya 12 tahun boro-boro mau seperti Tuhan Yesus. Saya bertobat udah dewasa. Maka kalau kalian putuskan dari remaja untuk ikut Yesus, waduh, bagus itu. Pertahankan itu, tingkatkan, terus berjuang. Karena saya termasuk orang yang terlambat, udah di usia tua. Ya, saya baru 16 tahun bertobat. Ya, berarti di bawah 30 tahun saya bertobat. Ya. Tapi anak-anak saya udah mulai dari kecil. Dia dulu dari Singer itu anak saya. Jadi Singer. Ya. Dari Singer. Gitu. Cuman anak saya yang perempuan ya segitu aja, hemat soalnya. Hemat.
Nah, ya kan? Dari dia kecil ya nungguin sedikit-sedikit hemat, ya kan? Nah, gitu. Gitu ya. Makanya adik-adik di sini kalau kita belajar mencintai firman itu tidak rugi, nggak rugi. Ya, bilang tidak rugi untuk belajar mencintai firman. Nah, itu ya. Yuk, lanjut lagi materi. New normal. Ini istilah new normal kan gara-gara virus corona ini. Tetapi di dalam kekristenan kita harus terapkan yang namanya new normal. Artinya tatanan baru. Tatanan baru di dalam kekristenan. Artinya mengembalikan gaya hidup dalam kekristenan, yaitu seperti Kristus. Tahu nggak? Ngomong-ngomong, kenapa disebut Kristen? Ada yang tahu nggak? Ayo. Kita di sini jangan satu arah, tapi karena kita ini anak-anak muda, maka saya dua arah. Coba. Ada yang tahu nggak kenapa disebut Kristen? Ya? Nah, pengikut Kristus. Nah, ini mesti ngerti. Disebut Kristen itu kenapa? Adik-adik sekarang begini. Saya juga dulu lahir, bapak ibu saya Kristen. Di sini semua bapak ibunya Kristen. Berarti kalian beragama Kristen mendapatkan warisan. Artinya karena orang tua Kristen, ya saya juga diwariskan berarti Kristen agamanya. Kan gitu. Nah, sekarang di dalam new normal itu nggak seperti itu. Ya, di dalam new normal kekristenan ini kita bukan sekedar menjadi orang beragama, ya, tetapi menjadi murid Kristus. Kalian di sini tentunya kan sekolah ya. Kalian murid sekolah A, sekolah B. Kalau kalian katakan sebagai murid terdaftar murid A, sekolah A, kalian harus ikutin petunjuk peraturan sekolah A, kan? Sekolah itu kan? Katakan penabur lah misalnya, ya kan? Ketentuan peraturan dari, kan anak saya di penabur dulu, ya kan? Di penabur itu kalian harus taat dong, benar nggak? Baru kalian diakui sebagai murid penabur. Sama, kalau kalian murid Kristus, berarti kalian harus taat kepada siapa? Kristus. Nah, jadi harus ngerti dulu kita ini murid Kristus, tidak melihat usia. Kenapa demikian? Karena Yesus hanya 12 tahun dia sudah di. Oke? Nah, ini kembali kita mulai baca ya. Orang Kristen pun perlu menerapkan new normal dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi gaya hidup yang lama itu adalah mulai dari kalian nih, anak remaja. Ketika ikut kebaktian remaja, ya, nggak masalah untuk seru-seruan, nggak masalah, ya, nggak masalah untuk seru-seruan, nggak masalah untuk kita bersemangat, karena Alkitab katakan Efesus 5 ayat 19, coba, Efesus 5 ayat 19, yuk, di tengah, dan berkata-katalah seorang pada lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, ya, tarik ya, saya kurang. Saya matikan dulu ya. Oke, tes ya. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini nggak dibilang apa berlaku hanya untuk orang dewasa, tidak, tetapi berlaku untuk setiap umat Tuhan yang mau bersorak-sorak, yang mau bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah ini, jadi makanya yuk kembali lagi materi. Terus ODP, apa lupa saya? Orang dalam pengawasan. Benar ya, nggak salah saya ya. Dikoreksi kalau salah. ODP ya. ODP di dunia ini orang dalam pengawasan adalah orang yang ada di dalam pengawasan, ya kan? Di mana mereka disuspek terkena virus dan perlu mendapat perhatian. Nah, demikian juga dalam kekristenan. ODP-nya siapa? Orang beragama Kristen. Jadi ODP-nya kira-kira mungkin nggak orang beragama lain? Enggak. Nah, itu udah pinter. Pinter. Ya? Habis makan tuh ya? ODP-nya itu siapa? Orang dalam pengawasan yang beragama Kristen. Coba saya tanya, kenapa beragama Kristen yang suspeknya? Kristus. Enggak, kan harus beragama, belum menjadi murid. Nah, kenapa? Nah, ya kan? Ya. Oke, 1 Petrus 4. Saya suka jawabannya. Ini enggak apa-apa, bagus.
Untuk semangatnya, keberaniannya, itu. Iya, ayo. Itu ciri-ciri tanda-tanda nanti untuk bisa dipakai Tuhan lebih. Yes. Ya. Oke, yang penting ada keberanian. Ayo, 1 Petrus 4, coba ayat 17. Ya, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama Jadi setiap orang yang beragama Kristen itu mendapat perhatian supaya kita ini bukan lagi cuma menjadi orang Beragama. tetapi menjadi murid. Nah, menjadi murid Kristus, yaitu Kristen. Karena berbeda orang beragama Kristen sama murid Kristus. Gitu loh. Lihat, dari rumah Allah itu sendiri. Artinya tubuh kita nih manusia. Ya. Nah, lihat. Bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Artinya, nah itu baru yang di luar beragama lain. Karena sekarang nih, yang mendengarkan Injil orang beragama Kristen kan? Iya. Nah itu. Jadi bersyukur kalau kita lahir dari keluarga yang beragama Kristen. Karena nggak dibutuhkan orang lain untuk memberitakan Injil, atau kita nggak butuh melihat orang lain untuk melihat Kristus. Tetapi ketika kita lahir, sudah beragama Kristen, tinggal pemuritannya, belajar firman-Nya. Nah itu. Paham nggak sampai di sini? Ini mesti mengerti dulu nih, adik-adik ini. Ya, jadi kalau yang namanya murid, pasti kita belajar. Kalau orang beragama Kristen, kita cuma jalani rutinitas. Benar ya? Itu dia, rutinitas. Seperti saya dulu. Ini seperti anak-anak saya juga dulu. Rutinitas. Gitu loh. Itu juga keponakan saya dulu melayani di suatu gereja, pemain gitar. Cuma menjadi suatu rutinitas. Ya kan? Ya, tapi dia tidak belajar firman. Nah ini yang menjadi ODP-nya, perhatian. Hati-hati kita introspeksi diri kita dulu. Ya, orang yang ada di dalam penguasa di mana mereka suspek. Oke, terus lanjut lagi. Nah, pada dasarnya memang manusia diciptakan segambar dengan Allah. Namun semenjak Adam jatuh dalam dosa, manusia yang berikutnya serupa dengan Adam. Nah ini biar kalian ngerti ya, nih ya. Kejadian 1 ayat 26 dulu, pelan-pelan ya, gitu ya, pelan-pelan. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 ada nggak di Alkitab itu? Apa HP Alkitab? Ada. Kalau nggak ada dibaca di sinilah boleh ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan Rupa. Nah, ya rupanya Allah. Ya, lihat. Kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nah, inilah kejatuhan. Awal mula kejatuhan manusia di dalam dosa. Ini awal mulanya. Ya. Nah, pada saat manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengambil rupa daging. Artinya Adam. Kejadian 5 ayat 3. Nah, itu. Setelah Adam hidup 130 tahun, dia memperanakan seorang laki-laki menurut siapa? Rupa dan gambarnya. Nah itu, dari keturunan saya ya sampai kepada kita semua. Gitu. Ya. Yang berakhir di Nuh, nah keturunan Nuh, anak-anaknya semua terus sampai ke kita, sampai nanti dunia berakhir. Tuh, semua manusia telah berdosa. Tetapi kalau manusia datang kepada Yesus, hidup di dalam Yesus dan terus berusaha untuk melakukan kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus, maka kita tidak lagi berbuat dosa. Nih, saya sedikit kesaksian buat adik-adik. Tadi saya sudah katakan ya, kenalkan anak-anak saya ini. Dia masih SMA masing-masing. Kalau nanti kalian boleh tanya kepada mereka awal mula pelayanan itu gimana sih? Memang awal mulanya saya dorong, saya untuk minta mereka untuk terlibat di dalam pelayanan. Tetapi seiring waktu ketika mereka belajar firman, karena saya katakan untuk memberikan hidup kita sama Tuhan gak boleh terpaksa. Ini mesti dimengerti dulu. Tetapi harus dorongan dari diri kita sendiri.
harus belajar mencintai firman. Kayak kalian mencintai ayah dan ibu kalian. Nah, demikian juga kita harus mencintai firman. Karena kalau tidak ada firman, orang tua dunia kita juga nggak ada. Maka kasih kita harus terutama kepada Yesus, yaitu firman Allah. Kalau kita mengasihi segala sesuatu di dunia ini melebihi Yesus, maka kita juga akan bersalah. Pastinya nanti kita gak akan mau mencintai firman, menuruti firman Tuhan. Ya, anak-anak saya nih 2. Nanti coba sini lah, sini coba video. Saksi ya sedikit. Saksi ya, kan kalian seumuran nih. Seumuran berarti sini SMA semua ya. Ada SMP toh? SMA. Oh udah lulus. Nah itu yang udah itu 26 tahun, udah 7 tuh. Itu 27. Anak-anak muda semua di sini. Ya, termasuk saya anak muda juga. Ya. Anak muda, usia bicara angka, tapi kalau wajah kan kelihatan muda tuh. Iya. Nah, coba nih cerita, ya kan? Cerita bagaimana pengalaman kamu mengenal Yesus Kristus. Ya, 1 menit lagi. Ayo cerita. Gimana pengalaman mengenal Yesus Kristus? Ya jujur aja ya, sampai sekarang sebenarnya kalau dikatakan mengenal mungkin belum sepenuhnya kayak mengenal, karena aku juga masih belajar. Tapi untuk awalnya itu tadi didorong, diminta dulu sama orang tua. Orang tuanya mana ya? Sama papa. Itu buat nyanyi. Awalnya itu pertama kali disuruh tuh nyanyi berdua sama adik si Beni. Itu sampai nangis-nangis, sampai maju ke depan tuh dipanggil tuh sambil bercucuran air mata, bukan karena terharu, sedih, tersentuh karena bukan, tapi karena terpaksa, terus malu gitu, kayak gak mau gitu. Jadi berat hati buat majunya tuh, jadi sampai nangis. Akhirnya di depan nyanyi sambil nangis. Udah gitu akhirnya aku apa itu kan belajar firman, dituntun sama papa, sama mama juga, diajarin buat merenungi firman Tuhan segala macamnya. Sampai sekarang juga masih belajar. Nah, akhirnya sadar kalau misalnya kita tuh gak bisa, misalnya kalau ngelakuin secara terpaksa tuh gak bisa, karena Tuhan lebih dulu gitu berkorban buat kita. Masa kita gak mau berkorban, ngasih apa yang kita punya gitu kan, apa yang kita bisa, udah dikasih suara, udah dikasih talenta sama Tuhan, masa gak mau buat menyembah dan melayani Dia dengan talenta yang diberikan gitu. Jadi itu sampai sekarang juga aku juga masih belajar, masih belum belum total lah, masih perlu bimbingan, masih belajar. Sini. Ayo, Bede, ayo. Ini kan buat seumuran kalian. Nah ini adik. Kalau hari Senin baru mereka trio ABC nanti ya. Sama Berbagi. Oke. Ayo silakan. Ini perkenalkan adik saya. Atau ini kakak saya. Ayo cerita. Gimana kesaksiannya? Ayo. Kamu tuh awalnya gimana? Kamu gimana? Terpaksa nangis. Oh iya, masing-masing dong. Jadi Ya. memang jadi memang awalnya itu sama orang tua memang dipaksa dulu, karena kita dari kecil juga masih belum pernah namanya melayani, masih belum pernah melayani kayak mengimbar, main musik, terus nyanyi dan sebagainya. Bahkan dulu juga kita pas sekolah minggu itu juga bolong-bolong ya, nggak sepenuhnya kita pas masa kecil kita itu sekolah minggu, tapi kita lebih banyak main sama teman, ke mall, main game, pokoknya main HP lah dan sebagainya. Nah, pertama kali kita diajak pelayanan itu kan setelah Papa sudah mulai mengalami perubahan dalam kerohaniannya, sudah mulai tahu apa artinya menjadi murid Kristus. Ya, kita anak-anak ini pertama-tama memang dipaksa dulu untuk melayani, dari singer dulu
jadi singer, dan kebetulan kita berdua sama-sama nangis ya, sama-sama nangis kita berdua. Kita bersama-sama nangis bukan karena terharu tapi gara-gara dipaksa, gara-gara dipaksa karena saking gak mau nyanyi dipaksa. Malu. Dan juga kebetulan karena apa suaranya gak bagus-bagus banget, jadi saya nangis juga di depan dalam keadaan lagi nyanyi. Terus hari menjelang hari sampai sekarang ya memang masih belum masih belum menemukan apa ya, berarti kayak jati diri ibaratnya mau melayani Tuhan atau enggak, terus mau jadi abdi Allah atau hamba Tuhan. Karena aku sendiri sekarang masih bingung sebenarnya antara mau memaksakan diri untuk ikut dunia atau mau memaksakan diri untuk ikut Tuhan. Karena memang susah untuk mengikut Tuhan, itu susah karena beda banget sama teman-teman aku yang lainnya. Misalkan aku sekarang hari Jumat Sabtu Minggu ikut mau apa, ikut pelayanan, sedangkan teman-teman aku yang lain pada main futsal, main basket, main game dan sebagainya, belanja. Dan sedangkan aku sendiri ikut pelayanan di sini dengan main di Tuhan, main musik. Nah, awal mula bisa main musik itu gara-gara pengen belajar, karena awalnya itu gara-gara penasaran. Jadi aku bisa main musik, main bass, main gitar, belajar juga buat drum sama keyboard itu juga gara-gara pengen, bukan karena panggilan untuk melayani. Jadi dari lama-kelamaan ada keinginan buat melayani, gara-gara udah sering diajak juga, terus udah tahu apa artinya melayani sesungguhnya, yaitu dengan ketulusan hati kita melayani dengan sungguh-sungguh tanpa disuruh-suruh. Ya jelas sampai sekarang ya aku sama kakakku ya melayani dengan sungguh-sungguh sampai ke kehidupan sehari-hari juga, terus menerapkan firman juga dalam kehidupan sehari walaupun itu susah. Ya kan, kita nama orang Kristen harus menyangkal diri, harus pikul salib agar kita bisa serupa seperti Yesus. Ya gitu deh. Iya. Oke. Tes kok ada suara lagi? Di mute, maaf. Oh, di mute. Oke. Ya. Coba tetap di sini berdua. Nah, ayo, Belki Boy. Coba sini juga. Jadi kita nggak usah pakai materi new normal dalam kekristenan, tapi versi anak mudanya. Ya. Jadi gini, kalian anak-anak muda remaja, jadi untuk menjadi murid Yesus itu bukan hanya untuk orang dewasa. Saya tekankan di sini. Murid Yesus itu berlaku bagi setiap orang yang sudah bisa baca nggak? Nah, bisa baca dong. Pasti semua bisa baca di sini kan? Berarti bisa baca Alkitab dong? Berarti murid. Pertanyaannya, mau nggak jadi murid Yesus? Nah itu, ya, mau nggak jadi murid Yesus? Nah sekarang coba kesini dulu, kalian bertiga. Nanti biar teman-teman kalian ini di sini mendengar kesaksian ini. Saya pun punya pendapat. Saya bicara sama istri saya. Kita bersyukur ya punya anak-anak yang mau memutuskan untuk belajar mengasihi Tuhan. Mereka punya keputusan sendiri nggak? Kehendak bebas nggak? Punya nggak? Punya. Bisa nggak mereka untuk mengatakan tidak untuk ikut dalam melayani? Bisa. Saya bicara sama istri saya. Tadi sudah dikatakan, ketika teman-temannya itu di hari weekend bisa kumpul bareng, jalan-jalan, tapi mereka mengorbankan untuk Tuhan. Ya kan? Sebagaimana Yesus umur 12 tahun itu sudah di bait Allah, sudah mengajar loh. Umur 12 tahun biasanya kita di mana? Kalau saya dulu main kelereng. Ya? Main kelereng, ya. Ini kok kesel-kesel? Oh, enggak tahu ya. Ini ya. Ya? Main gundu. Nah, kalau sekarang udah ditinggalin tuh, udah enggak ada. Ya kan? Nah, ada yang masih main kelereng enggak di sini? Main gundu enggak ada kan? Nah, itu umur 12 tahun Yesus Kristus sudah mengajar di bait Allah. Ini jadi. Nah. Ya. Mati.
Tes. Oke. Ya. Nah, sekarang kita boleh bertanya kepada mereka. Kalian sebagai umur kalian ini masih nggak suka TikTok? Ya, coba jawab. Nah, ya, masih nggak suka main TikTok? Saya tanya, ada nggak? Masih Mas. ada main. Tetapi gimana? Ini anak saya ini tadinya ini sulit untuk mengendalikan dirinya. Nah, inilah makanya new normal dalam kekristenan. Ya, kalau gaya hidup yang lama adalah apa? Dunia yang mengendalikan manusia. New normal dalam kekristenan adalah kita manusia yang mengendalikan kita dikendalikan oleh firman, oleh Yesus. Betul tidak? Nah, kita tidak dikendalikan oleh anak saya. Coba TikTok dulu awal-awal ketika muncul kan heboh kamu kan? Sulit untuk bahkan renungin Alkitab juga jadi jarang, benar nggak? Iya, betul. Nah, saya bilang untuk ikut Yesus bukan berarti kita juga tidak menggunakan apa yang ada di dunia. Ini masih pakai HP. Bukan berarti kita murid Yesus mau serupa dengan Yesus kita nggak punya HP, ya kan? Nggak boleh ke mall, nggak boleh nonton film-film Korea, drakor, ya kan? Yang cewek-cewek suka drakor lah. Nah, ini juga anak saya suka drakor katanya. Katanya yang cowok-cowoknya kayak bapaknya katanya. Nggak bercanda. Pede sekali bapak ya. Nah, terus kalau anak saya ini suka games. Dulu sebelum dia belajar firman itu dikendalikan games. Nah, kalau ini Carlos ini memang dia sudah bapaknya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, ya kan? Nah, terus dia punya kesaksian tuh tadinya dia ikut pelayanan kami ini itu hanya untuk kamu tuh coba cerita sedikit singkat. Ini juga punya pilihan padahal bapaknya meninggalkan ada dari keluarganya tuh ada warisan, tapi dia lebih memilih untuk apa? Untuk ikut Yesus. Gitu loh. Itu bapaknya sudah meninggal ini karena akhirnya diambil alih sama omnya, sama tantenya, wah, karena dia tidak mau pusing ke situ, dia nggak mau mencari perkara dunia, tetapi dia mau belajar untuk mencari Yesus. Nah, ini silakan waktunya. Kasih kesaksian sedikit. Oke. Tunggu di sini aja begitu. Anak muda. Kesaksian saya. Kenalin dulu, nama saya Abel. Tadi kalau Carlos itu nama lengkap saya, tapi saya di rumah dipanggil Abel. Bebas panggil saya anaknya aja. Saya umur 18 ya. Ini sepupu saya 2, itu om saya dari ibu. Nah. Ya. Nah, jadi sini saya mau membagikan kesaksian. Oke, bersaksi. Nah, kesaksian yang tentu yang kita bagikan ini adalah bagaimana kita tuh kehidupan kita bermula, kita latar belakangnya apa, dan bagaimana kita merespon panggilan ya, ketika Kristus memanggil. Nah, bagaimana awalnya saya tuh dari keluarga yang ya kecukupan lah secara materi, bahkan berlebih. Di masa kecil saya hanya ayah dan ibu saya bercerai, gitu kan. Ketika saya usia 5, saya masih TK. Nah, jadi saya memang broken home. Nah, sejak saat itu ini kan keluarga dari ibu saya semua nih yang ada di sini. Saya nggak kenal mereka sejak saya 5 tahun. Saya pisah, saya ikut bapak saya, cuma berdua doang. Nah, bapak saya juga sebenarnya secara dunia bisa, secara materi bisa memenuhi hidup saya. Saya hidupnya senang, anak tunggal gitu kan ya, apa yang diminta dipenuhi. Nah, itu juga mempengaruhi gaya hidup saya yang ya konsumtif, yang sombong, egois, lah sendiri, rumah yang besar misalnya kan, tinggal suruh-suruh. Jadi pokoknya serba seneng lah, gitu kan. Saya ikut gereja, saya ikut di di gereja yang adat, yang saya orang Batak, saya di AKBP. Nah, di situ juga saya ikut gereja tiap minggu rutin, dengerin sekolah minggu. Bahkan saya ikut CCA, Cerdas Semangat Alkitab, gitu kan. Jadi ya lebih ngerti lah dari rata-rata teman sekolah minggu saya. Cuman
arti sesungguhnya dari firman itu saya belum dapat. Maksudnya saya belajar firman karena supaya dianggap pinter, dianggap tahu, dianggap udah rajin ke sekolah minggu, jadi rohani lah sifatnya gitu kan. Bapak saya sendiri padahal sebenarnya masih ngerokok, masih kehidupan dunia gitu kan, tapi dia bilang kamu jangan jadi kayak bapak gitu, kayak papi. Nah ya memang saya pun nggak terlalu banyak meniru sikap yang jelek-jelek. Memang orangnya kasar sih, tapi tetap aja ke bawah gitu loh. Saya suka marah-marah misalnya sama mbak gitu kan, atau berkata-kata kasar di sekolah, berantem gitu kan. Meskipun dalam skala kecil tuh kalau dipupuk itu ntar bisa jadi karakter. Nah tapi waktu saya umur 12 tahun bapak saya meninggal gitu kan. Bapak saya meninggal secara mendadak. Nah saya kan gak ada keluarga, saya gak kenal siapa-siapa. Sebenarnya bapak saya tuh 5 bersaudara, cuman antar kakak adik tuh gak deket. Jadi saya tuh kaget banget waktu itu kan, tinggal saya sendiri. Terus gak lama keluarga-keluarganya papi itu datang. Saya gak kenal deket. Saya tuh pikir, aduh ini gimana nih jadinya, ntar saya yang ngurus ini siapa. Kembali lagi memikirkan diri saya sendiri gitu kan. Waktu itu saya bingung. Selama 10 hari tuh saya kayak luntang-lantung gitu kan, dioper dari rumah ini ke rumah ini gitu kan. Saya barang-barang saya yang banyak, yang bagus-bagus, hobi saya tinggalin dulu deh. Saya pokoknya bingung lah waktu itu. Tapi saya jalanin aja gitu. Dan saya nggak berdoa waktu itu, maksudnya minta tolong sama Tuhan. Cuman saya nggak sungguh-sungguh, saya kayak masih mengandalkan pikiran diri sendiri gitu kan ya. Tahu-tahu ternyata ibu saya dapat info kalau saya meninggal. Akhirnya saya dijemput kan. Nah baru saya mengenal ini beliau mereka ya Ben. Waktu itu ternyata saya masih ingat dikit waktu kita kecil-kecil main. Nah selang berapa lama akhirnya om saya mengajak untuk ikut dalam ministrinya, pelayanan. Nah waktu itu saya ikut nih, tadi kan yang ditanya saya ikut kenapa. Satu, karena saya merasa gak enak gitu kan, sebagai bagian dari keluarga masa gak ngebantuin gitu kan. Dan saya merasa dibutuhkan, padahal sebenarnya nggak banyak di luar sana yang bisa main musik atau multimedia, soundman gitu kan. Tapi ini waktu itu saya belum tahu, saya masih kayak merasa dibutuhkan, merasa nggak enak. Dan akhirnya karena kalau mengalami peristiwa misalnya kayak capek atau ketika ada kesalahan-kesalahan jadi merasa terpaksa ikut tuh. Nah tapi seiring berjalannya pelayanan, nah ini bedanya di sini yang saya dapatkan. Sebelumnya saya juga ikut pelayanan kok di gereja sinode macam-macam, bukan di AKBP tadi gitu kan. Dari gereja ke gereja, yang saya nggak dapat itu apa? Ketika melayani, main musik, hadir, selesai gitu kan. Ikut kebaktian pemuda remaja, ngobrolin firman, terus ngobrol-ngobrol biasa, sharing, selesai. Saya nggak dapat yang namanya pembelajaran firman gitu kan ya. Nah kalau di tim Abraham ini saya mendapatkan gitu loh. Jadi selalu dibekali kalau kita di sini hadir untuk melayani gitu kan. Dan kita sebagai pelayan Tuhan itu nggak boleh terpaksa, harus dengan kerelaan hati gitu kan. Nah terus saya juga belajar lebih lagi tentang firman, di mana saya jadi tahu tujuannya Tuhan Yesus itu datang ke dunia, mati itu untuk apa. Tadi saya nggak tahu loh. Tadi saya pikir ya Tuhan Yesus datang ke dunia dirayainnya pas Natal gitu kan, dapat kado dari Sinterklas gitu kan. Yang saya ngerti itu, jadi masih bercampur aduk antara dunia dan firman. Nah kalau di sini saya mendapatkan firman murni, Tuhan Yesus itu datang karena kasihnya buat kita. Nah luar biasa nggak tuh? Luar biasa ya. Padahal kita nih berdosa, firmannya ada tuh. Semua manusia telah berbuat dosa. Nah, karena Tuhan Yesus mau menebus kita yang tadi berdosa, mau menyelamatkan. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Gitu kan? Apa kita bisa seenak-enaknya hidup kita? Nah, enggak. Firman Tuhan katakan, percaya kita kepada Tuhan Yesus itu gak bisa cuma di mulut, di pikiran,
tapi harus dilakukan. Nah, artinya sama. Saya kemarin saya cuma ngomong percaya, saya datang ke gereja, saya ngomong saya orang Kristen. Tapi dalam kelakuan saya nggak adanya saya sebut berkata kasar, masih suka berantem. Nah, termasuk dalam pelayanan saya masih merasa terpaksa. Nah, akhirnya di situ ada lah namanya masa-masa merenung gitu kan. Introspeksi diri lah. Ini apa? Tujuan saya ada di sini nih ngapain sih sebenarnya? Dari sekian ini loh, bayangin loh, dari sekian miliar orang di dunia ini, berapa yang beragama Kristen? Dari sekian yang berapa beragama Kristen, berapa yang sungguh-sungguh jadi murid Yesus ya? Kalian kan lagi belajar nih, menjadi murid Yesus. Nah ternyata tuh, om saya udah duluan jadi murid Yesus. Nah itu kan, gimana tuh bisa dekat gitu loh, maksudnya ada kesempatan untuk belajar. Nah di sini saya merasa Tuhan memanggil saya untuk ikut memberitakan firman. Jadi pelayan Tuhan. Nah, di situ saya mulai yang namanya membuang sampah, gitu. Yang namanya mematikan daging, karena ada firmannya tuh. Itu nggak bisa secara magic. Jadi, misalnya dibaptis, pas diangkat dari airnya udah suci, gitu kan? Enggak, gitu. Tapi harus ada prosesnya. Mematikan daging ketika kita yang biasanya kalau diledek itu langsung ngebales, nah itu menahan amarah, nah itu sudah termasuk mematikan dagingnya, nggak berubah, ngekek nih. Memang masih sebegitu. Diomongin orang, sabar, gitu kan. Ketika misalnya rekan sekelompoknya di sekolah nih tidak melakukan seperti yang kita ekspektasikan, ada nggak ya yang kayak gitu di sini? Pasti ada, saya percaya nih dari muka-mukanya kan. Apalagi kita jadi ketua kelompok. Nah terus teman kita nih yang kita minta udah dia misalnya absen gitu kan, dia nggak ngerjain tugas, minta nitip nama lagi di PowerPoint-nya. Nah dari situ saya udah nggak marahin lagi, saya nasehatin, saya bimbing, itu bedanya di situ. Dan akhirnya mulai kelihatan lah bedanya gitu kan. Teman saya sendiri bisa menilai bedanya saya SMP dan SMA, dan memang dibilang apa aneh. Kamu jangan terlalu fanatik gitu kan. Nah gitu. Nah padahal memang ikut Yesus itu harus fanatik. Tapi fanatik bagaimana? Terhadap diri sendiri. Artinya apa? Diri sendiri harus dengan apa? Segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan, apa budi. Itu untuk Allah yang pertama. Nah, yang kemudian untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, karena artinya mesti totalitas ya, fanatik ya. Nggak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya munafik namanya. Nah itu yang mesti dihindari ketika kita sudah belajar firman ini. Yang saya yang mesti dihindari yaitu tadi perbuatan-perbuatan dosa yang munafik, yang artinya apa? Sudah pelayanan tapi masih berbuat dosa. Nah itu semakin berat perjuangannya. Tapi ini sekaya kalau senantiasa berdoa ya, menyerahkan diri kepada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, pasti bisa. Amen. Nah ini kita masing-masing di sini mesti lihat dulu ke diri kita udah nyampe mana nih kita. Apakah kita masih yang apa? Masih munafik tadi, atau mungkin kita masih belum paham firman. Nah belajar dulu gitu. Apakah sudah merasa terpanggil gitu. Nah pokoknya kita selama masih hidup nih ya, anak-anak muda teman-teman, itu kesempatan tuh selalu ada gitu. Yang membuat saya tetap semangat apa? Karena saya masih hidup. Kesempatan tuh masih ada kan. Mungkin kita merasa menyesal, waduh masa lalu saya begini, saya udah berbuat dosa ini itu, terus udah terlambat. Oh nggak ada, kesempatan tuh selalu ada ya. Tapi selama kita masih hidup gitu. Tuhan harus memberikan keselamatan. Nah kita keselamatan itu masih dikerjakan, betul ya Om ya. Keselamatan itu masih dikerjakan. Artinya keselamatan itu kita mesti peroleh dengan apa? Hidup seperti Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang mengawali. Dia hidup kudus, sempurna, dia mati, dia bangkit. Kita juga sama, masih hidup sempurna. Nanti ketika kita mati, kita nggak mati. Itu ada gimana tuh? Tapi kita hidup. Artinya hidup apa? Hidup kekal gitu. Kalau kita nggak begitu, kebalikannya, berbuat dosa terus aja, nanti udah mati, mati lagi, alias mati kekal. Itu yang menjadi warning ya. Menjadi warning terus buat saya. Selesai.
ya, jadi tadi udah dengar ya kesaksian dari beberapa Mati, Pak. kalian. Oh, ini aja. Oke. Ya. Jadi untuk new normal dalam kekristenan nggak membuat kita itu jadi aneh. Ini yang tadinya suka TikTok, sekarang masih suka TikTok, tetapi gimana coba? Ya tapi berkurang, maksudnya enggak setiap saat. Kalau dulu tuh kayak setiap hari, sejam tuh pasti ada. Tuh. Instagram, Instagram. Nah, lihat. Bukan Instagram yang salah, tetapi kitanya. Iya. Coba ada yang suka Instagram di sini? Yang gila followers, gila followers. Follower jadi follower gitu kan? Ya, gini adik-adik, nggak salah untuk punya Instagram, ya kan? Tetapi menjadi salah kalau kita jadi apa? Giro, jadi apa? Jadi nggak bisa melepas itu dari Instagram. Iya. Nanti mamanya manggil, siapa? Tolong ini, nggak boleh denger, sibuk aja di Instagram. Nah, itu salah. Itu hormat nggak sama orang tua? Enggak. Nah, iya kan? Nah, jadi jangan kita dikuasai oleh Instagram, media sosial atau apapun itu. Yang suka game siapa di sini? Nah, ini game. Nah, saya juga suka game sepak bola. Iya. Ya, Inter Milan, saya Internisti. Ya. Tetapi nggak menjadi terus main PS atau main Xbox gini-gini enggak. Gitu loh. Ya. Cuman ketika lagi ada waktu sesaat, ya udah kita bunuh waktu itu untuk main game, menghabiskan waktu. Ini lawannya kalah mulu. Enggak bercanda. Ya kan? Nah, kamu gimana? Suka game kan? Nah, terus dikendalikan nggak sama game? Untuk ya, enggak, sekarang udah enggak ya. Sekarang udah enggak. Gitu. Ini dulu pemalas. Woi dulu pemalas, woi gile. Itu ada. Oh iya, benar kelas cuy. Gile. Itu SD. Dari kelas 6 kelas 6 ke kelas 7. Kelas 3 ke kelas 4 hampir enggak naik kelas. Terus kelas 4 ke kelas 5 hampir enggak naik kelas juga. Pas kelas 5 ke kelas 6 naik. Ranking 2 dari Untungnya naik. Itu juga ranking 2 dari belakang. ranking 2 dari belakangnya bener. Iya bener, ranking 2 dari belakang. Terus pas SMP udah mulai naik nilainya. Pas kelas 8 jeblok lagi. Terus pas kelas 9-nya ya lumayan. Tuh, ya. Jadi makanya ntar saya tanya lagi, bentar. Untuk new normal atau tatanan baru atau gaya hidup kita sebagai remaja pemuda. Tadi diceritain dia dibilang sama temennya si Abel itu katanya, kamu jangan fanatik. Gini loh, fanatik yang salah. Kalau kita misalnya nih ada temen yang beragama lain, dia Muslim, ada Lebaran, terus kita nggak ngucapin, itu fanatik yang salah. Iya. Paham nggak? Kita nggak mau mengucapkan selamat Idul Fitri ya, atau selamat apa lagi nah di agama Hindu Buddha, ngerti nggak? Itu namanya fanatik yang salah. Gitu loh. Tetapi yang benar fanatisme di dalam kekristenan itu adalah kita fanatik kepada diri kita sendiri. Adik-adik di sini sudah belum untuk berusaha untuk mencintai firman. Di sini ada yang udah punya pacar belum? Wah, berarti jombloers. Wow, bener nih, nggak ada dusta kan di antara kita? Artinya pertahankan, gitu loh, ya? Pertahankan untuk tidak punya pacar. Tepuk tangan buat para jomblo. Tetapi berteman boleh. Ini mereka semua belajar firman loh. Saya tuntun kepada firman bahwa apa? Nggak ada pacaran dulu, mau pacaran. Berteman yes, ya, berteman iya, tetapi pacaran tidak. Itu teman-temannya sudah bilang, aku mau pacaran gini. Kamu suka sama lawan jenis nggak apa-apa. Ini saya tanya sama anak saya, kamu suka cewek nggak? Ya iyalah. Oh iya. Masih normal. Ya. Nah, suka cewek normal, tetapi untuk pacaran tidak. Di dalam kekristenan, kalian punya teman yang sudah punya pacar dong? Teman kalian itu pasti suka cerita dong? Benar nggak? Ini kita terbuka di sini, artinya tidak ada dusta karena di sini apa? Roh Kudus menyaksikan kalau kita berbohong, itu urusannya sama Tuhan. Suka nggak? Suka ada temannya cerita nggak? Kalau kita pacaran apa? Yang namanya kissing-kissing, suka cerita gitu nggak? Bener nggak? Nah, kissing-kissing, cium-ciuman, bener nggak?
Nah, sebetulnya itu yang dilakukan oleh siapa? Suami istri. Suami? Nah itu, masa pacaran yang belum suami istri udah cium-ciuman? Bertentangan nggak sama firman? Nah itu, makanya bagus kalau moga-moga kalian jujur dan ya. Kalau masih jomblo harus hidup jomblo, ya kan? Iya, jomblo tuh, ya kan? Masih, ya. Moga-moga aja dapat anggota tim baru bisa jadi bukan jomblo statusnya. jadi selingan ya kan, ada tim baru jadi bukan apa, jomblonya udah statusnya bisa hilang. Nah ini dulu pernah sempat sembunyi ketahuan, ada suka-sukaan gitu loh, ketahuan dia suka sama cowok, cowoknya suka sama dia, ya kan, dibohongin mamanya, ya kira ketahuan juga. Nah malu ya kan. Nah, masih SMP waktu itu ya. Nah, kelas 8. Makanya di dalam new normal kita harus bergaul di lingkungan yang benar. Gitu. 1 Korintus 15 ayat 33. Pasti sudah sering dengar nih, pergaulan yang buruk Rusak kebiasaan yang baik. Kalau kita yang tadinya suka firman, belajar firman, tiba-tiba ketemu teman yang pacaran, bro, lu nggak pacaran nih, yuk kita jalan yuk gini-gini. Akhirnya pasti nanti bisa tergoda. Gitu. Ya, maka new normal dalam kekristenan ini, ya, new normal artinya tatanan baru. Kita harus kembali kepada gaya hidup jemaat mula-mula, seperti yang di Alkitab. Nanti bisa baca tuh Kisah Rasul 1:4, 1-4, ya. Itu dimana kita semua belajar firman. Ini new normal. Jadi kalau nanti teman kalian misalkan ngajak halal, ada yang ngerokok di sini, dan saya nggak cerita ke orang tua. Ada. Ini nggak ada kamera, itu nggak berfungsi tuh. Pelan-pelan aja. Nggak apa-apa, saya juga dulu ngerokok. Minum saya juga. Minum apa? Ya. Ada. Pasti kalian semua minum sini ya. Minum kan? Iya, ikuti kan? Minum, kalau nggak minum itu salah. Ada yang nggak normal, suhunya mesti dicek gitu. Kalau ada yang jawab saya nggak minum, iya kan? Peminum kan kita kan semua. Peminum, gitu, ya. Nah, makanya gini loh, ini new normal buat kalian remaja. Itu nih saya katakan gini, jangan sampai kalian itu diambil oleh iblis menjadi kepunyaan si iblis. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8, karena saya dulu sudah menjadi miliknya si iblis dulu. Ya, lihat tuh. Ini Alkitab bilang apa? Iblislah yang menjadi Bapakmu. dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak Awal. dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Lihat. Ini anak-anak saya juga semua sudah ditawarin sama temen-temen. Merokok apa itu? Dia nonton film porno, ya? Ya betul. Teman-teman kan? Iya. Nah, itu benar nggak? Kamu juga? Iya. Dia just suka main merokok. Iya. Nah, gitu. Benar nggak? Iya benar. Nonton film porno. Iya benar. Terus nonton nggak? Waktu itu sempat Tuh. sempat soalnya Terbuka. Sama anak saya terbuka. apa gara-gara waktu itu pas SMP ya, pas SMP kan juga pelayanan masih 50-50. Jadi si teman ini ngajak, Ben, yuk. Terus sebenarnya dia tuh ngomongnya tuh bukan film porno, maksudnya ngomongnya kayak Ben nonton Batman ini kan ternyata film gitu kan. Iya. Tuh. Ya. Gini. Caranya gini. Kita nggak mau kan iblis itu menjadi bapak kita kan? Artinya apa? Kita dibunuh. Kita dari remaja kalian. Kalau kalian misalkan ada yang tergoda itu teman bilang, ini ada rokok nih, lu nggak gaul lu, lu nggak gentle lu, bukan laki-laki lu, masa bodoh. Terus dia ngerti nggak? Masa bodoh. Artinya apa? Kita tetap berteman, tapi kalau kamu membawa pengaruh buruk buat saya, say no. Ngerti nggak? Masih banyak teman-teman yang bisa kita hidup di dalam Kristus nih, kalian ini di sini nih 6 orang, ya kan? Nanti misalkan ada teman yang nggak hadir, untuk apa? Kalian komsel, artinya saling belajar firman. Kalau mau jalan ke mall, ngerti ya? Nggak apa-apa, kita normal. Mereka juga ke mall kok, ya kan? Mereka juga kayak sama saya tadi.
si Barca dilumpat 8-2, ya kan? Bahas lagi kemarin, wah ini City sama saya bahas bola, waduh City kalah Pak, gini gitu loh, ya kan? Ya, tapi kalau Inter Milan kan melaju kan, semifinal, ya kan? Ya kan? Nah, gitu. Jadi makanya gini, kita menjadi remaja di dalam Kristus bukan orang yang aneh, gitu kan? Aneh, nggak ngikutin perkembangan. Tetapi kita bukan nih. Lukas 16 ayat 9. Ini kalian perhatikan ini Alkitab. Katakan, kita bukannya bersahabat dengan Mamon, tetapi apa? Mempergunakan. Kita baca pelan-pelan ya. Dan aku berkata kepadamu nih, kalian kan anak-anak pelajar nih, masa nggak ngerti? Kita baca pelan-pelan. Ikatlah persahabatan dengan Mamon. beda nggak? Bersahabat dengan Mamon sama bersahabat mempergunakan. Beda. Kalau bersahabat dengan Mamon berarti hati kita ada pada Mamon. Tetapi kalau bersahabatnya dengan mempergunakan, maka hati kita tidak kepada Mamon. Tahu nggak Mamon itu apa? Segala sesuatu yang duniawi, yang lahiriah. Harta, uang, kesuksesan, ya kan? Semua itu yang tadi disebutkan tuh, buat anak-anak muda tuh, Instagram dan sebagainya. Nah, karena kita bersahabat dengan mempergunakan, nah inilah yang sedang kami lakukan, mereka dilakukan. Artinya, mereka lihat ada tren TikTok, mereka tetap ada TikTok, tetapi tidak bersahabat. Ketika lagi ada waktu lenggang, mereka boleh main games, mau kumpul sama teman-teman yang baik. Karena apa? Mempergunakan selama hidup menumpang. Lihat, kalau kita mempergunakan Mamon, maka ketika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, nah itu artinya kalau kita sudah berakhir hidup menumpang di dunia, kita diterima di dalam kemah alias sorga. Tapi apa yang terjadi kalau Yakobus 4 ayat 4 nih, apa yang terjadi kalau kita Yakobus 4 ayat 4 bukan, iya ini, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah, coba apa? Bersahabat dengan dunia menjadi kita musuhnya Allah. Mau jadi musuhnya Allah? Enggak. Nah, jadi kalau hari-hari ini adik-adik nih, coba renungkan di dalam hati saya terhadap komik, games, medsos, apalagi semua itu yang kalian senangin. Apakah kalian sudah bersahabat dengan segala sesuatunya itu? Kalau sedang bersahabat, ambil keputusan, saya tidak lagi mau bersahabat, tetapi menggunakan. New normal dalam kekristenan adalah kita memiliki gaya hidup yang seperti Yesus Kristus, ya. Oke, yuk pemain musik kembali lagi ke habitatnya. Ya, adik-adik tetap di sini. Yuk, main musik. Silakan Bu Narso. Ngomong-ngomong kembali dulu coba Mas Widi. Adik-adik, karena sebetulnya saya mau kasih banyak ulasan firman kalian belajar. Kalau enggak, kita di kesempatan ini coba tampilkan itu sedikit aja itu mengenai mereka ini berkreasi. Mereka ini jadi kalau YouTube channel kami itu kreativitas mereka. Ya kan? Mereka punya kreativitas. Nah, kalian kalau mau dengar pembelajaran firman dengan kemasan yang sederhana, yang dengan tampilan-tampilan gambar itu mudah dimengerti. Nah, silahkan lihat di YouTube. Nggak di subscribe juga nggak apa-apa. Nanti dilihat di rumah. Lihat, tonton sampai habis. Itu nah ini. Nah, karena tujuan kita bukan untuk komersil. Di dalam Kristus. Jumpa bersama saya Keisha Dan saya Lukas. dalam Abraham News. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan Ada poin-poin penting terkait kegiatan yang kami lakukan melalui online platform atau akun rohani. Kami berusaha menjangkau saudara-saudari dimanapun dan kapanpun dengan pelayanan mencakup setiap aspek yang saudara-saudari butuhkan. Penasaran akan apa saja yang kami sediakan? Cekidot. Nih, ini segmen-segmennya. Pertama, saudara-saudari yang sudah renungan firman tetapi ingin membaca dalam modus Belajar firman atau lewat dialog. host dan narasumber, Dua arah. Setiap hari Jumat, melembutkan hati, Sabtu, khususnya Minggu. murid-murid Yesus live saat weekend. Iya.
Kalau nanti ada waktu senggang bisa lihat live. Kedua, bagi saudara-saudari yang ingin Tanya-tanya melakukan boleh firman di situ. dalam waktu lebih singkat, dapat mengikuti segmen Abraham Menyapa, pembahasan topik-topik kekristenan yang praktis dari berbagai tempat yang kami kunjungi. Nah, ini itu di bandara waktu mau ke Hong Kong atau ke Malaysia. Ketiga, ada Abraham Malaysia. Message yang berisi Di Malaysia. firman Tuhan yang dikemas dalam bentuk infografis, menarik dan simpel, memberikan ilustrasi bagi saudara-saudari agar lebih memahami topik yang dibahas. Ya. Abraham Message tuh. Di era globalisasi ini, saudara-saudari yang rindu untuk bersekutu secara online tetapi tidak tahu di mana, dapat bergabung dengan kami dalam Abraham Persekutuan Online live tiap hari Minggu. Tuh, persekutuan online. Aduh. Terlalu berekspresi dipilihnya. Saya baru lihat. Wah. Udah mulai. Oh iya udah. Nah, di tengah situasi sulit sekarang, kita harus semakin menyembah Tuhan. Jangan waktu sisa, tetapi luangkan waktu untuknya agar damai sejahteranya turun atas kita. Mari Praise and kita worship sama-sama night. memuji dan memuliakan Tuhan dalam Abraham Worship Sebulan Night sekali. live setiap bulannya. Dalam keseharian, kadang kita menemui kejenuhan, kehampaan, kebingungan. Oleh karena itu, mari kita isi hari kita dengan pujian penyembahan dalam segmen Abraham Bernyanyi. Dengan 2 lagu yang kami siapkan, ini saya menghibur, memberikan kekuatan dan sukacita bagi saudara-saudara. Nah, itu Abraham Bernyanyi segmennya. Terus ada lagi segmen apa nih? Lalu, saudara-saudari yang mengalami pergumulan berat, Abraham berdoa. masalah yang sepertinya tanpa jalan keluar, tentu kita harus Kalian yang datang bingung kepada Tuhan bagaimana dan mau berdoa, misalkan lagi Soalnya kita akan pergumulan, membutuhkan aduh apa ketenangan, bingung, kekuatan habis diomelin batin orang untuk tua, menjalani hari tapi demi mau hari. Kami memberontak, mengingatkan Abraham berdoa takut dan dosa, bersama kita mau setia berdoa nggak bisa waktu berkata-kata. melanjutkan Nah doa udah, yang selalu coba aja buka dipimpin ini Bapa. Abraham berdoa. Nah, Lanjut lagi, ada segmen Abraham Bersaksi. Di sini kami membagikan pengalaman di mana sebelumnya kami serupa dengan dunia juga. Iya. Lalu respon untuk datang pada Yesus dan bagaimana perjuangan kami Abraham hingga bersaksi. saat ini. Sehingga saudara-saudari semakin dikuatkan oleh kesaksian kami. tuh ada yang cinta uang. Kemudian ada Abraham Beraksi. Dalam segmen ini kami berbagi kasih kepada sesama manusia dan sekiranya menjadi contoh bagaimana orang Kristen mengasihi sesama. Artinya kita tidak hanya bicara di mulut tetapi ada aksinya, bukan nato tapi nyoto. Iya. Nih kita ke panti asuhan itu di Kediri tuh. Halo saudara-saudari, Abraham Story. Nah ini kita sudah ada 5 story. Segmen Abraham Film. Stories. Cerita pendek. Isinya Ada yang lucu-lucu loh. bukan seperti yang ada di bioskop, tetapi cerita-cerita kehidupan yang kami siapkan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga menghibur dan menguatkan Nih. iman saudara-saudari. Ada lucu-lucunya juga loh. Nah, saudara-saudari yang suka melihat foto-foto, kami juga membuat segmen Abraham Quotes, poster berisi kutipan kata yang berdasarkan firman Tuhan. Ya. Simpel sekali tetapi mengena untuk mengingatkan dan menguatkan saudara-saudari yang belum menyaksikan video. Terus ada lagi apa? Adapun Abraham kalau saudara-saudari penasaran Oh, mau Duty. mengikuti kami dalam kunjungan ke jemaat-jemaat di Oh, berbagai daerah, dapat Nggak ditampilin menyaksikan ya, segmen Joknya? Abraham Kelupaan ya. Nah ini apa kayak sekarang nih Abraham on duty juga nanti karena sudah direkam nanti Terakhir, saya pilih. daily activity. Dalam segmen ini ada dokumentasi kegiatan tim kami di balik layar Ini atau terakhir nih ya? ketika melakukan aktivitas harian. Segmen ini menunjukkan bahwa kami pun sama-sama manusia, Tuh. seperti saudara-saudari. Namun, Tuh. kami telah merespon panggilan Kristus dan sedang berjuang. Oke, back to studio.
Ya, Tuh. itulah Ya, konten jadi kita. namanya Kami. nama channelnya Being Disciples of Jesus. Juga saudara-saudari Atau bisa diketik aja tentunya Abraham Harvest Ministry. Nanti tetap muncul. semangat berjuang dalam Kristus setiap merenungkan firman. Ada nih. Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Shalom. Shalom. Nih. Mana? Itu Being Disciples. Atau Abraham Harvest Ministry juga boleh. Itu Facebooknya. Ini Facebook pertama udah 5.000 ya. Harusnya yang menjadi seperti Kristus. Atau di halamannya Abraham Harvest Ministry. Nah gitu ya. Jadi adik-adik kalau mau belajar firman lebih lagi, ini Instagramnya kita bisa saling berbagi meskipun berbeda daerah ini, terutama kita kan nambah saudara di dalam Kristus, tempat teman, ya. Mereka juga banyak teman di tiap-tiap kota, di Kediri ada saling ini, cerita-cerita nanti kalau pas lagi pelayanan sana, pelayanan di suatu tempat, gak ke gerejanya, tetap mereka bertemu, gitu. Jadi ada pertemanan yang baik, gitu ya. Yuk, adik-adik saya undang bangkit berdiri yuk. Kita mau akhiri kebaktian ini, sesi yang pertama ini kita renungkan, ya. Kita mau putuskan, kita lagu Saya Mau Ikut Yesus aja ya. Yuk, ini saya mau ikut Yesus. Jadi adik-adik sebagai remaja renungkan, usia hanya sebatas angka. Tuhan tidak melihat muda, tua, remaja, tapi Tuhan melihat hati kita. Karena Yesus sendiri sudah buktikan di usianya yang ke-12 Dia sudah memberi hidupnya buat Bapa. Maka kepada kalian adik-adik, berapapun usia kalian, ketika kalian mau mengenal Yesus melalui firman Tuhan, gak usah tunggu nanti, gak usah ditunda lagi. Karena penundaan adalah salah satu kegagalan bagi manusia untuk datang kepada Yesus. Jadi adik-adik, putuskan, saya mau ikut Yesus. Kalau saya mau ikut Yesus, berarti saya harus memiliki gaya hidup seperti Kristus. New normal dalam kekristenan adalah memiliki gaya hidup seperti Yesus Kristus. Yuk, yang sudah siap, katakan, singer mengalun dengan lembut, musik mengalun. Nyanyikan lagu adik ini, nyanyikan lagu ini adik-adik. Dengan iman percaya mau. Katakan
saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. One more time, nyanyikan lagu ini. Meskipun saya susah, meskipun kalian dibilang aneh, meskipun teman-teman kalian menjauhkan kalian karena kalian memilih ikut Yesus, yang mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kami susah, meskipun saya susah menderita dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Mari hari-hari kita berdoa, kita satukan hati kita. Tuhan, kami mau mengikut Engkau Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kami Tuhan dijauhkan Tuhan dengan teman-teman kami sebagai pemuda dan pemudi, kami memutuskan untuk ikut Engkau. Kami mau menyangkal diri kami mau memikul salib kami mau diproses hari demi hari, sehingga pada saatnya nanti Tuhan kami menjadi sempurna dan kudus seperti Engkau. Kami menjadi pemuda yang mengerti untuk apa kami hidup. Kami menjadi pemuda dan pemudi yang tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, baharui Tuhan Yesus jiwa pemuda dan pemudi di tempat ini, sehingga mereka mengerti untuk apa mereka hidup, sehingga mereka tahu bagaimana mereka harus hidup. Karena hidup mereka bukanlah formalitas. Hidup mereka tidak pernah salah. Mereka diciptakan tidak pernah salah, Tuhan. Engkau punya maksud tertentu dan yang maksud indah kepada hidup mereka. Tergantung mereka mau memutuskan untuk ikut Engkau atau tidak. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memberikan kami kehendak bebas. Engkau memberikan kami Tuhan kesempatan untuk memilih. Apakah kami mau memilih ikut dunia atau kami memilih ikut Engkau. Apapun kondisi kami Tuhan, baik di rumah, baik hubungan kami dengan orang tua, pada saat kami memilih ikut Yesus, maka itu tidak akan menjadi penghalang. Walaupun keadaan ekonomi, mungkin keadaan ekonomi orang tua kami Tuhan tidak sesuai seperti teman-teman kami. Walaupun Tuhan keadaan situasi di dalam rumah Tuhan tidak senyaman teman-teman kami. Tapi bukan karena itu Tuhan kami mau ikut Engkau. Kami mau ikut Engkau karena Engkau mau mati demi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau Tuhan mencari kehendak-Mu. Adik-adik angkat tanganmu. Apa yang menjadi kerinduanmu, saya berikan waktu agar engkau berkomunikasi sendiri dengan Tuhan. Katakan apa yang menjadi kerinduanmu adik-adik. Katakan apa yang menjadi keinginanmu. Katakan apa yang menjadi kerinduanmu di dalam hidupmu di masa muda. Pertanyaan 1, relakah engkau memberikan masa mudamu untuk Tuhan? Relakah engkau memberikan masa mudamu untuk Yesus, hanya untuk Yesus? Karena Yesus tidak pernah melihat kondisi ekonomimu, apakah engkau anak orang kaya atau orang miskin. Apakah engkau dari keluarga baik-baik atau keluarga broken home. Yesus tidak peduli itu. Yang Yesus pedulikan saat ini, kondisi hatimu dan pikiranmu. Apakah engkau rela memberikan masa mudamu untuk Tuhan? Pada saat engkau memutuskan untuk rela, maka apa yang kau rindukan, hubunganmu dengan orang tua, keadaan ekonomi orang tuamu, apapun itu yang menjadi kerinduanmu, pada saat engkau memberikan hidupmu pada Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Pada saat engkau berkorban, pada saat engkau menyalibkan dirimu, pada saat engkau mau memikul salib, pada saat engkau menyangkal dirimu, maka Tuhan akan menjawab. Karena tidak mungkin
untuk ikut Yesus tidak ada respon. Yesus menunggu responmu adik-adik. Yesus menunggu apa yang menjadi keputusanmu. Apakah engkau memutuskan untuk serupa dengan dunia, seperti kebanyakan remaja pada umumnya? Agamanya Kristen, orang tuanya Kristen, tapi kelakuannya tidak seperti Kristus. Apakah engkau memilih untuk seperti itu? Atau engkau memilih seperti Yesus yang mau menyalibkan daging, mau memikul salib, mau berbeda dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga dia merasakan, sehingga engkau akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Apa yang kau rindukan Tuhan telah sediakan, bahkan lebih dari ekspektasimu. Jaminan masa depan ada di dalam Yesus. Firman Tuhan katakan engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa di luar Yesus. Engkau akan bagaikan orang mati di luar Yesus. Secara jasmani kau hidup, tapi secara batin dan rohani kau mati. Tuhan, apapun aku hamba-Mu berdoa, apapun yang menjadi kerinduan adik-adik di tempat ini, Tuhan, berbelas kasihanlah kepada mereka, sehingga mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga pada saat nanti Tuhan, kami berjumpa dengan mereka, mereka bisa bersharing, mereka bisa berkata, terima kasih Tuhan, sudah memakai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sudah memakai mereka untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Biarlah mereka menjadi pemuda yang berbeda, sehingga mereka menjadi saksi-saksi Kristus untuk keluarga mereka, untuk orang tua mereka, bahkan melalui mereka, orang tua mereka yang belum hidup di dalam Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup anak-anak muda ini, sehingga orang tua mereka berbalik bertobat, karena Kau memakai anak-anak muda yang luar biasa ini menjadi saksi-saksi Kristus, karena mereka juga memilih untuk Engkau. Adik-adik jangan lupa, ikut Yesus itu butuh respon. Ikut Yesus itu bukan diam di tempat. Ikut Yesus itu membutuhkan responmu, membutuhkan keputusanmu. Apakah kau mau ikut Yesus apa tidak? Pada saat kau menjawab, ya Yesus aku mau, maka disitulah Roh Kudus akan mengambil alih hidupmu. Maka disitulah Yesus akan menjadi terang di dalam jalan hidupmu. Dia akan menuntun kau pada saat dunia menekanmu, pada saat teman-temanmu mengajak kau melakukan hal yang salah. Roh Kudus akan mengingatkanmu. Terima kasih Tuhan, sudah mengirimkan 4 anak muda ini di dalam persekutuan ini. Aku percaya Tuhan, ada maksud Tuhan di dalam hidup mereka. Karena mereka datang ke tempat ini bukan karena suatu kebetulan, tapi aku percaya Tuhan, ada suatu hal yang Kau mau taruh dalam hidup mereka. Tergantung mereka mau memutuskan apa tidak. Terima kasih Bapa. Kami berdoa semoga mereka mengambil keputusan yang benar di dalam hidup mereka, memberikan hidupmu hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya kita katakan amin.